Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil My Way Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini admin akan berbagi sebuah video informasi lagi tentang sebuah kabar gembira bahwa ada perankingan tunggal di ujian seleksi P3K tahap pertama P3K 2021. Guru honorer kategori ini berpeluang besar lolos. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa sebenarnya di P3 kali ini itu terutama di tahap pertama, teman-teman guru honorer yang masuk dalam kategori ini sebenarnya sangat minim yang namanya persaingan ya. Bahkan boleh dikata teman-teman itu hanya akan menerima atau hanya akan menghadapi perankingan tunggal. Maksudnya perankingan tunggal adalah boleh dikata teman-teman guru honor itu hanya kebanyakan bersaing dengan dirinya sendiri di ujian seleksi P3K tahap pertama pada P3K 2021. Makanya admin bilang perankingan tunggal ya, adanya perankingan tunggal di ujian seleksi P3K tahap pertama karena guru honorer bersaing dengan dirinya sendiri. Seperti itu ya. Nah, untuk membuktikan bahwa sebenarnya di P3K seleksi P3K tahap pertama itu ada perankingan tunggal, kita langsung lihat skenario yang bisa saja terjadi di penerimaan guru P3K tahap pertama. Nah, seperti ini teman-teman ya, skenario ujian seleksi P3K tahap pertama. Anggaplah kita buat sebuah perumpamaan atau kita buat sebuah permisalan tentang ujian seleksi P3K tahap pertama. Anggaplah ini terjadi di Kabupaten Nrekang ya, tempat admin sendiri. Jadi ini kita buatkan permisalan ada 4 sekolah teman-teman ya. Yang pertama itu SDNA menyediakan 2 formasi yang otomatis adalah formasi guru kelas SD ya. Kemudian SDN B menyediakan juga 3 formasi guru kelas SD. Kemudian di SDN C itu sama sekali tidak menyediakan atau tidak membuka formasi teman-teman ya. Kemudian di SMP Meiwa itu membuka satu formasi yaitu S1 bahasa Inggris. Nah, sekarang kita kembali lagi ke SDNA. SDNA ini yang membuka 2 formasi guru kelas SD memiliki 2 guru honorer yaitu atas nama Alex yang berijazah S1 PGSD, kemudian atas nama Indra yang berijazah S1 bahasa Inggris. Kemudian di SDNB yang membuka 3 formasi guru kelas SD itu apa namanya ya? Itu memiliki 2 guru honorer intinya teman-temannya atas nama Lisa dan Eva, dan kedua guru ini ternyata memiliki ijazah S1 PGSD. Sedangkan di SDNC itu yang tidak membuka formasi sama sekali itu memiliki 2 guru honorer yaitu atas nama Heri yang berijazah S1 PGSD dan Yanto berijazah S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian di SMP Mewah hanya membuka 2 formasi teman-teman ya, membuka 2 formasi bahasa Inggris, memiliki 1 guru honorer yaitu atas nama Ari dengan ijazah S1 bahasa Inggris. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan lihat di mana sih letak sehingga dikatakan perankingan tunggal. Kita perhatikan dulu di SDN A yang memiliki 2 formasi. Nah, di sini teman-teman kita berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 ya. Nomor peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 pasal 29 teman-teman ya. Ini pasal 29 poin A, B dan C ya, seperti itu. Jadi kita lihat dulu untuk pasal 29 poin A-nya, dalam hal kebutuhan P3K tersedia dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Artinya, guru honorer di tahap 1 yang memiliki formasi di sekolah induknya itu wajib
melamar di sekolah tersebut apabila sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikannya itu sesuai. Nah, sekarang kita cocokkan dengan permisalan yang kita buat dengan pasal 29 ayat pasal 29 poin A ya, seperti itu. Nah, di sini di SDNA yang menyediakan dua formasi Alex S1 PGSD dan dua Indra S1 Bahasa Inggris. Ternyata Alex berhasil mengunci satu formasi. Ya, Alex berhasil mengunci satu formasi di sekolah induknya karena di SDNA itu menyediakan dua formasi. Sedangkan Alex sendiri memiliki ijazah S1 PGST. Jadi secara otomatis Alex berhak untuk mengunci satu jatah formasi di SDNA. Sedangkan Indra ini kan berijazah S1 Bahasa Inggris, berarti tidak linear dengan formasi di sekolah induknya, yaitu guru kelas SD. Jadi secara otomatis si Indra ini hanya bisa mendaftar di SMP Maiwa. Jadi Indra bisa mendaftar di SMP Maiwa ya. Seperti itu. Jadi kita tinggalkan dulu ini. Kemudian kita pindah di SDNB yang menyediakan tiga formasi. Kita lihat guru honornya, Lisa itu S1 PGSD, berarti berhasil mengunci satu jatah lagi untuk formasi guru kelas SD di sekolahnya. Sedangkan Eva yang berijazah S1 PGSD ternyata juga linear dengan formasi yang disediakan, berarti mengunci formasi kedua yang ada di SDNB, seperti itu. Jadi menyisakan satu formasi yang tidak terisi karena dua formasi lainnya sudah dipegang oleh dua guru honorer yang berasal dari SDNB, seperti itu. Nah, sekarang kita ke SDNC. Ternyata di SDNC itu teman-teman itu tidak membuka formasi teman-teman ya, tidak membuka formasi teman-teman sama sekali di SDNC. Sedangkan di sana ada dua guru honorer yang memiliki ijazah yang berbeda. Yang pertama Heri S1 PGSD dan Yanto Bahasa Inggris. Nah, kita lihat di poin B, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A ini berkaitan dengan pasal 29 ayat B teman-teman ya. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Berarti Heri S1 BGSD dan Yanto Bahasa Inggris itu tidak bisa melamar formasi yang sudah ditempati atau dipegang oleh Alex, Lisa, dan Eva. Jadi secara otomatis Heri dan Yanto harus mencari formasi yang kosong yang menyediakan formasi linear dengan ijazah mereka di sekolah lain. Nah, kita kaitkan dengan poin 3 ya. Di poin 3 itu dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar itu dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke to the point-nya tentang poin 3. Karena di sini si Indra ini berijazah S1 Bahasa Inggris, maka Indra tidak bisa mengisi satu slot formasi yang ada di sekolahnya, di sekolah induknya. Jadi secara otomatis si Indra ini harus mencari formasi linear dengan ijazahnya. Kebetulan di SMP 1 Maiwa teman-teman, di SMP Maiwa itu menyediakan dua formasi bahasa Inggris teman-teman ya, menyediakan dua formasi bahasa Inggris. Jadi secara otomatis si Ari bisa mengisi satu slot S1 bahasa Inggris di SMP 1 Maiwa. Jadi secara otomatis di SDNA yang menyediakan dua formasi itu Alex berhasil mengunci satu formasi dan secara otomatis hanya bersaing dengan dirinya sendiri atau perengkingan tunggal dengan diri Alex sendiri, seperti itu. Sehingga karena Indra S1 Bahasa Inggris itu ke SMP Mewah, maka menyisakan satu formasi lagi di SDNA yang belum terisi. Nah, sekarang kita kembali ke SDNB. Di SDNB, Lisa mengunci satu formasi, sedangkan Eva juga mengunci satu formasi. Lisa dan Eva tidak bisa diganggu-gugat untuk formasi yang mereka kunci di SDNB karena itu adalah sekolah induk mereka dan linear dengan ijazah mereka. Sedangkan satu formasi lainnya masih bisa dimasuki oleh teman-teman guru yang lain. Sedangkan kita ke SDNC, ada si Heri di situ. Ada Bapak Heri yang berijazah S1 PGSD tapi tidak memiliki formasi. Maka Bapak Heri ini bisa melamar ke SDNB. Ternyata Bapak Heri memilih mengambil satu jatah di SDNB. Nah, seperti itu ya, mengunci satu di SDNB. Jadi secara otomatis
Tiga formasi di SDNB ini terisi, Lisa 1, Eva 1, 2, dan Harry 3. Dan untuk formasi yang ketiga ini masih bisa dimasuki oleh guru honorer dari sekolah D, sekolah C, dan sekolah E. Seperti itu. Sama halnya dengan eh, formasi yang ada di sekolahnya si Alex ini. Di sekolah A ini kan masih ada satu slot, itu bisa dimasuki oleh teman-teman guru honorer dari sekolah lain, bisa dari sekolah D, sekolah E, atau sekolah F ya, untuk seleksi guru P3K di tahap pertama sesuai dengan peraturan di pasal 29 poin C. Ya, sorry ya, poin B ya, poin B kalau tidak salah ya. Itu dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi ini adalah solusi yang diberikan oleh pihak Kemendikbud, pihak Menpan RB kepada guru-guru honorer yang tidak memiliki formasi di sekolah lain. Di sini jelas bahwa dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang tersedia kebutuhannya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus bisa memahami bahwa di ujian seleksi tahap pertama sebenarnya itu ada perankingan tunggal teman-teman ya. Ada perankingan tunggal bagi teman-teman guru honorer yang masuk kategori memiliki sekolah induk dan memiliki formasi yang linear dengan ijazah yang teman-teman miliki. Contohnya tadi si Alek ini kan mengunci apa namanya ya? Mengunci satu jatah sebenarnya teman-teman ya. Nah, si Alek tadi itu ya, tadi si Alex apa namanya ya? Tadi si Alex ini kan Alex memiliki formasi yang linear di tempatnya, berarti dia mengunci satu slot. Nah, kalau Alex ini sebenarnya itu dia hanya bersaing dengan dirinya sendiri teman-teman, karena dia melamar formasi di sekolahnya sendiri dengan formasi dan ijazah yang linear dengan ijazah Alex. Jadi Alex sebenarnya ini boleh dikata akan mengalami peringkingan tunggal teman-teman ya, karena si Alex ini hanya bersaing dengan dirinya sendiri. Seperti halnya juga dengan Lisa dan Eva, itu sebenarnya hanya bersaing dengan dirinya sendiri teman-teman ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus memahami bahwa di seleksi tahap pertama itu sangat peluang besar bagi teman-teman guru honorer yang memiliki formasi di sekolah induk, itu membuka peluang teman-teman untuk lolos P3K tahun 2021. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.